Kesemutan yang kamu rasakan itu bukan sekedar pegal biasa, tapi bisa jadi sinyal bahaya awal kerusakan saraf permanen. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Seringkali kita mengabaikan kesemutan, menganggapnya hanya kelelahan atau posisi duduk yang salah. Kalau penasaran apa penyebabnya dan bagaimana mencegahnya, tetap tonton sampai akhir ya. Kesemutan yang muncul berulang atau terasa semakin parah sebenarnya adalah cara tubuhmu berkomunikasi, memperingatkan ada sesuatu yang tidak beres pada sistem saraf perifer. Saraf-saraf ini membentang dari otak dan sumsum tulang belakang hingga ke seluruh tubuh, dan sangat rentan terhadap kondisi internal kita, termasuk pola makan. Saat kita sering mengonsumsi makanan tinggi gula olahan, lemak jenuh dan zat aditif, tubuh bisa mengalami peradangan kronis dan stres oksidatif. Kondisi ini menyerang selubung mielin, lapisan pelindung di sekitar saraf, menyebabkan kesemutan, baal, atau nyeri yang tidak normal. Kalau kamu merasakan ini, boleh like dan tulis pengalamanmu di kolom komentar, supaya kita bisa bahas lebih banyak topik kesehatan seperti ini. Jika dibiarkan, kerusakan bisa menjadi permanen, berkembang menjadi neuropati perifer yang jauh lebih mengganggu dan sulit diobati. Jadi, jangan sepelekan kesemutanmu, pahami lebih dalam pemicunya, dan pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Kesemutan yang terus-menerus bukanlah sekadar sensasi geli biasa. Ini bisa menjadi tanda kerusakan pada saraf tepi Anda. Kondisi yang dalam dunia medis kita sebut neuropati perifer. Bayangkan saja, saraf tepi ini seperti jaringan kabel listrik yang sangat kompleks, bertanggung jawab mengirimkan informasi penting dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuhmu. Mulai dari merasakan sentuhan, menggerakkan otot, hingga mengatur fungsi organ internal seperti pencernaan atau detak jantung. Ketika neuropati perifer terjadi, kabel-kabel ini mengalami kerusakan. Kerusakan bisa terjadi pada selubung mielin, lapisan pelindung yang melapisi saraf-saraf, mirip isolasi pada kabel listrik. Tanpa isolasi yang baik, sinyal listrik saraf menjadi lambat atau bahkan tidak sampai tujuan. Atau kerusakan juga bisa langsung mengenai saraf-saraf itu sendiri. Akibatnya, transmisi sinyal terganggu, menyebabkan berbagai gejala seperti kesemutan, rasa baal yang persisten, nyeri tajam, sensasi terbakar, bahkan kelemahan otot yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sensasi-sensasi abnormal inilah yang tubuh kita rasakan sebagai sarasku menjerit. Memahami kondisi ini krusial, karena penanganan dini bisa mencegah kerusakan saraf menjadi permanen dan membatasi kualitas hidupmu secara drastis. Namun, apa sebenarnya yang merusak saraf-saraf vital ini? Seringkali kita hanya fokus pada pengobatan gejala, padahal akarnya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Jawabannya mungkin ada di piring makan Anda setiap hari. Pola makan yang salah bukan hanya memicu penumpukan lemak atau masalah pencernaan, tetapi secara diam-diam dapat menjadi biang keladi di balik kerusakan saraf yang progresif. Sebagai seorang detektif kesehatan, tim kami telah mengidentifikasi 5 jenis makanan dan pola makan utama yang secara signifikan berpotensi merusak saraf Anda. Ini bukan sekedar mitos, melainkan berdasarkan bukti ilmiah tentang bagaimana komponen-komponen tertentu dalam makanan dapat memicu peradangan kronis, menyebabkan stres oksidatif, atau bahkan mengganggu metabolisme glukosa yang sangat penting bagi kesehatan saraf. Misalnya, peradangan kronis dapat menyerang langsung selubung mielin atau serat saraf itu sendiri, sementara gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan saraf, menyebabkan iskemia atau kekurangan nutrisi. Memahami tersangka-tersangka ini adalah langkah awal yang krusial untuk melindungi jaringan sarafmu dari ancaman permanen. Pelaku pertama yang harus kita waspadai adalah gula tersembunyi dalam berbagai makanan dan minuman olahan. Gula di sini bukan hanya tentang rasa manis yang langsung terasa, melainkan fruktosa dan sukrosa berlebihan yang secara diam-diam kita konsumsi setiap hari. Ketika asupan gula melebihi kapasitas tubuh untuk memprosesnya, terutama gula sederhana dari makanan olahan,
Hal itu memicu respons peradangan sistemik di seluruh tubuh. Peradangan kronis ini bukanlah respons yang sehat, melainkan kondisi berkelanjutan yang merusak jaringan. Selain itu, kadar gula yang tinggi dalam darah memicu reaksi kimia yang disebut glikasi, membentuk senyawa berbahaya yang dikenal sebagai Advanced Glycation End Products atau AGEs. Bayangkan AGEs ini seperti karat yang menempel pada protein dan lipid, merusak struktur pembuluh darah kecil yang esensial untuk menyuplai darah dan nutrisi ke saraf-saraf Anda. Ketika pembuluh darah ini rusak, saraf-saraf akan kekurangan oksigen dan nutrisi, mirip tanaman yang tidak disiram. Lebih jauh lagi, peradangan kronis yang dipicu gula ini secara langsung dapat menyerang mielin, yaitu selubung pelindung yang menyelubungi serabut saraf Anda. Kerusakan pada mielin ini ibarat mengelupas isolasi pada kabel listrik, membuat transmisi sinyal saraf terganggu dan rentan. Jadi, gula bukan hanya tentang kalori. Konsumsi berlebihan memicu peradangan kronis yang merusak mielin, selubung pelindung saraf Anda. Inilah mengapa gula tersembunyi dapat menjadi salah satu pemicu utama kesemutan parah dan risiko kerusakan saraf permanen. Namun, gula bukan satu-satunya pelaku. Pelaku kedua yang tak kalah berbahaya adalah kombinasi antara lemak trans dan natrium berlebihan. Dua komponen yang sangat akrab di sebagian besar makanan olahan dan cepat saji yang kita konsumsi sehari-hari. Lemak trans yang jahat ini sering ditemukan dalam makanan yang digoreng, kue atau margarin, memiliki efek merusak pada pembuluh darah kita. Mereka secara langsung berkontribusi pada pembentukan plak aterosklerotik yang menyempitkan dan bahkan menyumbat pembuluh darah kecil, terutama vasa nervorum, yaitu pembuluh darah mikro yang secara spesifik bertugas menyuplai oksigen dan nutrisi vital ke setiap serabut saraf Anda. Bayangkan aliran darah yang seharusnya lancar, kini terhambat, menyebabkan saraf kekurangan pasokan esensial. Ditambah lagi, konsumsi natrium berlebihan yang merupakan bumbu utama di banyak makanan instan dan kemasan, memicu retensi cairan atau penumpukan air dalam tubuh. Edema atau pembengkakan ini tidak hanya menyebabkan tubuh terasa berat, tetapi juga menciptakan tekanan di berbagai area tubuh. Ketika tekanan ini terjadi di sekitar jalur saraf atau di dalam ruang sempit seperti carpal tunnel, saraf dapat terkompresi secara mekanis. Tekanan eksternal ini bersama dengan penyempitan pembuluh darah akibat lemak trans secara sinergis mencekik saraf Anda, mengganggu transmisi sinyal, dan memicu sensasi kesemutan. Jadi, gabungan kedua zat ini menciptakan kondisi ganda, penyumbatan dari dalam dan kompresi dari luar yang sangat membahayakan kesehatan saraf jangka panjang. Namun, ancaman terhadap saraf kita tidak hanya datang dari zat-zat berbahaya, tetapi juga dari kekurangan esensial, yaitu ketika saraf tidak mendapatkan bahan bakar dan bahan bangunan yang mereka butuhkan. Inilah pelaku ketiga, defisiensi nutrisi vital, terutama vitamin B12 dan magnesium. Saraf kita adalah organ yang sangat kompleks dan aktif. Mereka membutuhkan suplai nutrisi spesifik agar dapat berfungsi optimal dan bahkan memperbaiki diri. Tanpa vitamin B12 misalnya, selubung mielin, lapisan pelindung yang menyelubungi setiap serabut saraf dan memungkinkan sinyal saraf melaju dengan cepat, akan mengalami kerusakan. Bayangkan kabel listrik yang isolasinya terkelupas. Transmisi sinyal saraf menjadi lambat, terganggu, bahkan bisa terhenti. Ini secara langsung memicu sensasi kesemutan, kelemahan, dan masalah koordinasi. Sementara itu, magnesium memegang peran krusial dalam transmisi sinyal saraf dan relaksasi otot. Tanpa magnesium yang cukup, saraf menjadi hyper-excitable. Artinya mereka lebih mudah merespons rangsangan secara berlebihan, memicu kejang otot, kram, dan tentu saja sensasi kesemutan yang tak nyaman.
Masalahnya, diet modern kita yang cenderung tinggi makanan olahan seringkali miskin akan nutrisi vital ini. Makanan olahan cenderung kehilangan sebagian besar vitamin dan mineral penting selama proses pengolahan, menyisakan kalori kosong tanpa manfaat nutrisi yang berarti. Tubuh kita mungkin kenyang, tapi saraf kita justru kelaparan, berjuang keras untuk berfungsi tanpa fondasi nutrisi yang memadai. Ini adalah lingkaran setan, di mana diet yang tidak seimbang secara perlahan tapi pasti merongrong kesehatan saraf Anda dari dalam. Dan berbicara tentang apa yang merongrong saraf dari dalam, ada satu lagi pelaku yang dampaknya jauh lebih destruktif dan seringkali diremehkan: konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol bukan hanya merusak hati atau organ lainnya, ia adalah racun langsung bagi sel-sel saraf Anda. Ketika Anda mengonsumsi alkohol secara kronis dan berlebihan, tubuh Anda terus-menerus terpapar zat kimia yang bersifat neurotoksik, artinya beracun bagi neuron. Mekanismenya kompleks. Pertama, alkohol dan produk metabolisme seperti asetaldehid secara langsung merusak sel-sel saraf perifer. Zat-zat ini mengganggu fungsi mitokondria, pembangkit energi di dalam sel, membuat saraf tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk berfungsi dengan baik dan mempertahankan strukturnya. Akibatnya, serabut saraf bisa rusak, bahkan mati. Kondisi ini kita sebut sebagai neuropati alkoholik, suatu bentuk kerusakan saraf yang serius. Kedua, konsumsi alkohol yang berlebihan secara drastis menguras cadangan vitamin B esensial, terutama tiamin dan vitamin B12. Seperti yang kita bahas sebelumnya, vitamin B adalah bahan bakar vital dan pelindung saraf. Tanpa asupan yang cukup, atau jika alkohol terus menghalangi penyerapan dan metabolismenya, saraf akan kelaparan dan rentan terhadap kerusakan. Ini menciptakan lingkaran setan, di mana keracunan langsung oleh alkohol diperparah oleh defisiensi nutrisi parah. Neuropati alkoholik seringkali progresif dan sayangnya bisa menyebabkan kerusakan saraf yang permanen dan irreversibel. Manifestasi paling umumnya adalah kesemutan, nyeri terbakar, atau kelemahan di tangan dan kaki. Namun, kabar baiknya adalah kerusakan saraf, terutama pada tahap awal, seringkali bisa dicegah atau bahkan diperbaiki. Anda memiliki kekuatan untuk melindungi saraf Anda dan memulihkan kesehatan. Kuncinya adalah dengan secara drastis mengurangi atau menghentikan konsumsi pemicu utama yang telah kita bahas, seperti alkohol yang merusak sel saraf dan menguras nutrisi vital. Lebih dari itu, beralihlah ke pola makan utuh yang kaya akan nutrisi pahlawan untuk saraf Anda. Prioritaskan sayuran hijau gelap seperti bayam dan brokoli, yang kaya folat dan antioksidan untuk mengurangi peradangan dan melindungi sel saraf dari kerusakan oksidatif. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden adalah sumber asam lemak omega-3 yang esensial, membangun mielin, lapisan pelindung saraf, dan mendukung transmisi sinyal saraf yang sehat. Kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti almond dan biji bunga matahari, menyediakan vitamin E dan magnesium, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat dan kofaktor penting untuk fungsi saraf. Selain diet, hidrasi yang cukup menjaga sirkulasi darah optimal ke saraf, sementara olahraga teratur meningkatkan aliran darah dan pelepasan faktor pertumbuhan saraf yang mendukung regenerasi. Dengan langkah-langkah konkret ini, Anda secara aktif membangun kembali dan melindungi jaringan saraf Anda. Namun, jika kesemutan berlanjut atau memburuk, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda agar mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Ingat, kesehatan saraf Anda adalah investasi jangka panjang.